Om Swastiastu Om, perkenalkan kami dari SGD B7 Prodi PSSK Angkatan 2023 dengan ini mempresentasikan student project kami yang berjudul The Role of Gene Promoters in Transcription. Berikut adalah nama anggota kami, dan berikut adalah daftar isi presentasi kami. Di sini saya Lovely Figral Gabriela dengan NIM terakhir 162 akan menjelaskan tentang pendahuluan. Latar belakang. Dalam siklus kehidupan sel, proses transkripsi DNA mempunyai peran penting dalam menghubungkan informasi genetik dari DNA ke RNA yang memberikan dasar sintesis protein. Dalam proses ini ada elemen yang memberikan sinyal pada RNA polimerase, enzim yang memulai proses transkripsi yaitu gene promoter. Gene promoter adalah sebuah sekuen nukleotida yang memiliki peran dalam menentukan waktu, lokasi, dan sejauh apa proses transkripsi akan terjadi. Oleh karena itu, peran gene promoter menjadi penting dalam mekanisme transkripsi DNA yang vital bagi keberlangsungan hidup sel. Penelitian terkini telah membuka pintu terhadap pengenalan lebih dalam terkait struktur dan fungsi gene promoter serta dampaknya pada ekspresi gen. Oleh karena itu, peran gene promoter dalam transkripsi DNA perlu dikaji lebih lanjut agar lebih diketahui kompleksitas dan implikasi potensialnya dalam bidang kesehatan dari riset biomedis. Rumusan masalahnya, yang pertama, apa yang dimaksud dengan gene promoter, kedua, apa peran dan tahapan gene promoter dalam proses transkripsi, dan yang ketiga, apa saja aspek klinis gene promoter dalam proses transkripsi. Tujuan penelitian, yang pertama menjelaskan apa yang dimaksud dengan gene promoter, kedua menjelaskan peran dan tahapan gene promoter dalam proses transkripsi, dan ketiga menjelaskan aspek klinis gene promoter dalam proses transkripsi. Yang keempat, tentang manfaat penelitian. Yang pertama mengetahui apa yang dimaksud dengan gene promoter, kedua mengetahui peran dan tahapan gene promoter dalam proses transkripsi, dan yang terakhir mengetahui aspek klinis gene promoter dalam proses transkripsi. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sebelumnya perkenalkan, saya Jacob Pendriton dan saya akan memulai bab 2.1 yaitu tentang gen promoter. Gen promoter merupakan suatu wilayah atau bagian dari DNA di mana protein-protein dan faktor transkripsi berikatan untuk menghasilkan molekul RNA. Promoter ini akan berkolaborasi dengan enhancer DNA melalui faktor transkripsi. Dengan mempelajari gen promoter ini, penelitian menyatakan bahwa beberapa penyakit mutasi tidak selalu dari wilayah pengkodean atau coding region, tetapi bisa terdapat pada gen promoter yang menyebabkan penanganannya sangat variatif dan spesifik. Baik, kemudian saya akan menjelaskan subbab 2.1.1 dengan yaitu definisi gene promoter. Nah, gene promoter sendiri dapat dipahami sebagai sekuens DNA yang mengatur proses transkripsi dari sebuah gen. Nah, gene promoter ini merupakan sebuah sekuens DNA spesifik yang menjadi tempat melekatnya RNA polimerase dan enzim-enzim lainnya sebagai tempat dimulai sintesis mRNA. Untuk mentranskripsi suatu gen dengan benar, RNA polimerase harus dapat mengenali di mana suatu genom dimulai atau proses inisiasi dan berakhir atau proses terminasi. Nah, inisiasi dan transkripsi DNA adalah tahapan yang paling penting dalam ekspresi gen, karena merupakan tahap utama di mana sebuah sel dapat meregulasi protein apa yang dibutuhkan yang harus diproduksi, dan berapa jumlahnya yang harus diproduksi, dan di mana yang harus diproduksi. Dalam tahapan inisiasi, RNA polimerase ini akan melekat pada gene promoter ini. Nah, kemudian promoter ini juga akan bekerja dengan beberapa faktor regulasi lainnya, seperti enhancer, silencers, ataupun isolators dengan efeknya masing-masing untuk mengatur level transkripsinya dari gen tersebut. Perkenalkan, nama saya Michelle Natalie Simon dengan 3 digit NIM terakhir 166. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian 2.1.2 mengenai struktur gene promoter. Pertama, downstream core element atau DCE. Promotor gen ini terletak pada bagian downstream dari TSS atau Transcription Start Site. DCE terbagi menjadi 3, yaitu DCE1, DCE2, dan DCE3. DCE1 terletak di antara area plus 6 sampai dengan plus 11. DCE1 memiliki struktur CTTC. DCE2 terletak di antara area plus 16 sampai dengan plus 21 dengan struktur CTGT. Sedangkan untuk DCE3, promotor gen ini terletak di antara area plus 30 sampai dengan plus 34 dengan struktur AGC. Selanjutnya, X-core promoter element 1 atau XCPE1. XCPE1 dapat diidentifikasi melalui gen X yang terdapat pada virus hepatitis B. Salah satu fungsi dari XCPE1 adalah mengatur proses transkripsi promotor POL2 pada manusia.
XCPE1 terletak di area -8 sampai dengan +2. XCPE1 pada manusia memiliki struktur DSGY, GG, RASM. Selanjutnya, initiator. Initiator merupakan promotor gen yang terletak pada bagian upstream sekaligus downstream dari TSS. Initiator elemen terdapat pada area -2 sampai dengan +4. Initiator elemen terikat oleh TAF1 dan TAF2. Initiator elemen memiliki struktur YAA+1 NWYY pada manusia. Sedangkan pada Drosophila, strukturnya adalah TCA+1 GTY. Promotor gen selanjutnya adalah Morph 10 element atau MTE. MTE terletak pada downstream dari TSS. MTE terdapat di area +18 sampai dengan +27 dan terikat oleh TF2D. MTE berfungsi bersama dengan initiator dan bersifat independen terhadap DPE dan Tata box. Untuk struktur dari MTE pada Drosophila adalah CSAR, CSS, AAC. Sekian dari saya, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai B recognition element atau bisa disingkat BRE. BRE juga dikenal sebagai BRCA1 adalah penekan tumor yang dikaitkan dengan mutasi pada kanker payudara dan ovarium herediter. Hal ini penting untuk perbaikan rekombinasi homolog yang menjaga stabilitas genom. Struktur kompleks inti aktif yang terdiri dari 2 tetramer abraxas atau BRCC36 atau BRCC45 atau merit 40 akan terungkap. Kompleks ini memiliki arsitektur berbentuk 5 yang terdistorsi dengan pasangan BRCC45 atau merit 40 menempati setiap lengan dan dimer heterodimer abraxas atau BRCC36 berada di dasarnya. Selanjutnya, untuk Tata atau bisa disebut Tata box, itu merupakan motif promotor inti eukariotik pertama yang diketahui. Biasanya terletak antara 25 dan 30 nt di hulu titik awal transkripsi. Tata box binding protein atau bisa disingkat TBP dari kompleks TFIID berikatan dengan Tata box. Terkadang orang salah mengira bahwa setiap promotor inti pasti akan berisikan Tata box. Sebenarnya kurang dari separuh promotor inti memiliki Tata box. Subset Tata box memiliki rangkaian hulu yang dikenal sebagai BRE, yang berfungsi sebagai situs pengikatan untuk TFIIB. Urutan konsensusnya yaitu G per C, G, C, G, A, C, G, C, C. Untuk BRE adalah sebagai berikut. Di ujung yang kelima, T dari Tata box muncul tepat setelah ujung ketiga C dari BRE. Sebuah motif dengan setidaknya kecocokan 5 dari 7 dengan konsensus BRE ditemukan pada 12% dari 315 promotor yang mengandung Tata box. Selanjutnya adalah downstream core promoter atau bisa disingkat DPE. Investigasi terhadap pengikatan Drosophila TFIID murni ke promotor inti tanpa Tata mengungkapkan adanya DPE. Sehubungan dengan nukleotida A+1 INR, lokasi inti motif DPE yang tepat adalah antara +28 dan +32. Karena DPE pertama kali ditemukan sebagai komponen penting untuk pengikatan TFIID, diharapkan beberapa subunit atau subunit TFIID akan berinteraksi dengan motif DPE. Awalnya diketahui bahwa subunit TBP dari TFIID sepertinya tidak terhubung ke DPE. Sebaliknya, ia mengikat Tata box. Selanjutnya ada percobaan foto cross-linking yang dilakukan dengan TFIID yang dimurnikan menunjukkan bahwa motif DPE dekat dengan subunit TFIID, DTA-FII60 dan DTA-FII40. DTA-FII60 dan DTA-FII40 sekarang masing-masing menjadi TAF6 dan TAF9 berdasarkan terminologi yang telah direvisi. Dikarenakan TAF6 dan TAF9 memiliki motif lipatan histon yang mirip dengan histon H4 dan H3, ada kemungkinan bahwa keduanya berinteraksi dengan DPE sebagai heterotetramer alpha 2, beta 2 yang serupa ke tetramer H3H4-2. Baik, perkenalkan nama saya Kerin Angelina Widoraya dengan 3 digit NIM terakhir 164. Di sini saya akan menjelaskan 2.1.3 yaitu tentang variabilitas gene promoter. Aktivitas gene promoter yang dimiliki oleh setiap orang sebagian besar disebabkan oleh perbedaan sekuens promoter.
Promoter sequence ini akan mengkode response intrinsic enhancer yang akan mempengaruhi variabilitas ekspresinya. Selain itu, variasi binding sites pada setiap TF yang spesifik juga menentukan variabilitas gene promoter. Variabilitas gene promoter inilah yang akan membuat perbedaan pada proses biologi setiap individu. Variabilitas gene promoter dapat terjadi dalam bentuk perubahan urutan nukleotida, penyisipan atau delesi nukleotida, atau variasi struktural lainnya. Perubahan-perubahan ini dapat mempengaruhi cara promoter berinteraksi dengan faktor-faktor transkripsi, sehingga dapat mempengaruhi tingkat ekspresi gen yang terkait. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis variasi genetik yang paling umum, yaitu Single Nucleotide Polymorphism atau SNP. Setiap SNP memiliki perbedaan dalam satu blok pembangun DNA yang disebut nukleotida. Misalnya, SNP dapat menggantikan nukleotida sitosin dengan nukleotida timin pada rangkaian DNA tertentu. Single Nucleotide Polymorphism biasanya terjadi di seluruh DNA seseorang. Rata-rata mereka muncul hampir 1 kali dalam setiap 1000 nukleotida, yang berarti terdapat sekitar 4 hingga 5 juta SNP dalam genom. Variasi ini terjadi pada banyak individu. Untuk diklasifikasikan sebagai SNP, suatu varian ditemukan pada setidaknya 1% populasi. Para ilmuwan telah menemukan lebih dari 600 juta SNP pada populasi di seluruh Indonesia. Umumnya, SNP ditemukan di DNA antar gen. Mereka dapat bertindak sebagai penanda biologis yang membantu para ilmuwan menemukan gen yang berhubungan dengan penyakit. Ketika SNP muncul di dalam suatu gen atau di area sekitar gen, SNP berperan pada penyakit dengan memengaruhi fungsi gen tersebut. SNP membantu memprediksi respon individu terhadap obat tertentu, kerentanan terhadap faktor lingkungan seperti racun, dan risiko terkena penyakit. SNP juga dapat digunakan untuk melacak pewarisan varian genetik terkait dalam keluarga. Variasi gen promotor berperan dalam menimbulkan sifat fisik yang beragam ataupun respons terhadap lingkungan yang berbeda. Gen promotor juga dapat berdampak pada kesehatan seseorang. Oleh karena itu, analisis mengenai variabilitas gen promotor ini akan membantu untuk menentukan pengobatan yang sesuai ketika seseorang mengalami sakit ataupun penurunan fungsi organ tertentu, karena respon terhadap obat pada setiap orang-orang berbeda. Oke, halo semuanya, nama saya Nevitra Purantara dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan gen promoter dalam inisiasi transkripsi DNA. Jadi, sebelum kita membahas tahapan inisiasi dalam transkripsi DNA, kita perlu mengetahui tentang protein-protein yang berperan dalamnya dan yang bereaksi dengan gene promoter tersebut. Itu adalah faktor transkripsi dan juga RNA polimerase. Jadi, RNA polimerase ini adalah enzim yang berperan dalam pembentukan RNA. Dan pada sel eukariotik dibedakan menjadi RNA polimerase 1 yang mensintesis rRNA, RNA polimerase 2 yang mensintesis mRNA, RNA polimerase 3 yang mensintesis tRNA dan rRNA. Kemudian pada berikutnya ada faktor transkripsi, yaitu sebuah protein atau enzim yang berfungsi sebagai pengenal gene promoter pada DNA. Dia juga menjatuhkan DNA polimerase dengan DNA template dan menghidrolisis untaian DNA agar RNA polimerase bisa mengenali template. Jenisnya ada banyak dan fungsinya berbeda-beda. Tapi pada kesempatan kali ini kita hanya membahas transcription faktor kedua karena perannya dalam sintesis transkripsi mRNA. Kemudian saya akan membahas jenis-jenisnya. Jadi yang pertama yang memiliki peran lumayan penting adalah TF2D yang memiliki 2 subunit, yaitu TBP subunit yang berfungsi untuk mengenali tata box. Tata box ini terletak pada 25 basa nukleotida sebelum dari transcription starting point. Fungsi tata box ini adalah tempat pelekatan awal karena dia terdiri dari basa nitrogen T dan A, sehingga karena ikatannya terdiri dari dua ikatan hidrogen, dia akan mudah untuk dilepas. Kemudian ada TAF subunit, yaitu mengenali transcription starting point. Itu juga membantu TBP subunit untuk berikatan dengan DNA. Kemudian ada transcription factor 2B, yaitu berfungsi untuk memposisikan RNA polimerase pada awal transkripsi, dan dia juga berfungsi untuk mengenali Br element. Kemudian ada transcription factor 2B, dia berfungsi untuk menstabilkan interaksi RNA polimerase dengan TBP dan TF2B. Dia juga menarik TF2E dan TF2H
untuk nantinya akan lanjut dengan RNA polimerase. Lalu ada TF2F yang untuk menarik dan meregulasi penggigatan TF2H. Terus ada TF2H yang berfungsi untuk membuka untaian DNA di titik awal transkripsi dan melepaskan DNA polimerase dari promotor. Lalu kita lanjut ke tahap-tahapan inisiasi pada transkripsi. Jadi di sini saya akan membahasnya menjadi 3 tahap utama. Itu pertama pembentukan transcription initiation complex. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi ada transcription factor 2D yang nanti akan menempel pada tata box yang ada pada gene promoter ini. Gene promoter tata box terletak 25 nukleotida dan sebelum dari start of transcription. Hal ini penempelan TF2D pada tata box akan menyebabkan distorsi pada untaian DNA. Distorsi ini akan membuat faktor transkripsi lain untuk menempel pada TF2D dan membentuk TIC atau Transcription Initiation Complex. Kemudian pada Transcription Initiation Complex terdapat RNA polimerase dan juga transcription factor lainnya. Nanti enzim DNA helikase akan menghidrolisis ikatan hidrogen antara adenin dan timin pada tata box ini. Kemudian RNA polimerase akan mengalami serangkaian perubahan agar bisa lebih matang dalam melakukan tahap elongasi nanti. Jadi dia akan mensintesis untaian-untaian mRNA pendek sebelum nanti akan melanjutkan ke tahap elongasi. Kemudian kita lanjut ke tahap fosforilasi C-terminal domain atau fosforilasi CTD. Jadi tadi yang saya jelaskan ada transcription factor 2H yang akan memfosforilasi ekor atau disebut sebagai CTD yang akan memutuskan RNA polimerase dari faktor transkripsi tadi. Ketika RNA polimerase sudah lepas, nanti mRNA akan terbentuk dan tahap elongasi akan dilanjutkan. Nah, ketika RNA sudah melakukan tahap elongasi, nanti transition factornya ini akan lepas sendiri dari DNA dan akan mencari promoter lain untuk memulai transkripsi berikutnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kenalkan, nama saya Hana Levina Wijaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses promotor dalam transkripsi oleh RNA polimerase. Nah, wilayah promotor adalah wilayah DNA tempat RNA polimerase mulai menyalin gen. Situs inisiasi dan transkripsi dihubungkan oleh RNA polimerase dan faktor transkripsi penting. Urutan promotor menggambarkan arah transkripsi dan menunjukkan untai DNA mana yang akan ditranskripsi. Proses transkripsi ditunjukkan pada gambar di slide yang terdiri dari 2 tahap, yang pada bagian A adalah aktivasi gen dan yang bagian B ada inaktivasi. Nah, selama 2 langkah ini, promotor menerima informasi dari RNA polimerase untuk memutuskan produksi laktase. Nah, pada bagian A itu gen awalnya itu dimatikan. Nah, laktosa itu tidak dapat menghambat represor dan berikatan dengan operator sehingga promotor dapat terikat untuk menghasilkan laktase. Nah, pada bagian B, gen menjadi aktif. Laktosa menghambat represor, menyebabkan RNA polimerase berikatan dengan promotor dan mengaktifkan ekspresi gen untuk membuat laktase. Pada akhirnya, laktase akan mencerna semua laktosa sehingga tidak ada satupun yang terikat pada represor. Kemudian represor akan mengikat operator dan menghentikan produksi laktase. 2.3 Aspek klinis. 2.3.1 Jenis-jenis promotor gen untuk terapi gen. Jenis-jenis promotor gen yang digunakan untuk terapi gen antara lain yang pertama ada promotor konstitutif, yaitu promotor yang aktif secara terus-menerus di semua jenis sel, seperti promotor CMV atau cytomegalovirus atau SV40 atau simian virus 40. Yang kedua ada promotor inducible, yaitu promotor yang aktif hanya jika ada stimulus tertentu, seperti promotor TET atau tetrasiklin atau promotor metallothione yang dapat diinduksi oleh logam berat. Yang ketiga ada promotor spesifik jaringan, yaitu promotor yang aktif hanya di jenis sel tertentu seperti promotor albumin yang spesifik untuk sel hati atau promotor myogenin yang spesifik di sel otot. Pemilihan promotor gen yang sesuai untuk terapi gen bergantung pada tujuan, sasaran, dan keamanan terapi tersebut. Promotor konstitutif dapat memberikan ekspresi gen yang tinggi dan stabil, tetapi juga beresiko menyebabkan efek samping yang tidak diinginkan. Promotor inducible dapat memberikan kontrol yang lebih baik terhadap ekspresi gen, tetapi juga memerlukan
sistem penginduksi yang aman dan efisien. Promotor spesifik jaringan dapat memberikan ekspresi gen yang selektif dan minimalisir efek samping, tetapi juga memiliki keterbatasan dalam ketersediaan dan aktivitasnya. 2.3.2 Keuntungan dan tantangan promotor gen untuk terapi gen. Promotor gen memiliki keuntungan dan tantangan dalam penerapannya untuk terapi gen. Keuntungan promotor gen untuk terapi adalah yang pertama, promotor konstitutif dapat memberikan ekspresi gen yang tinggi dan stabil yang dapat meningkatkan efektivitas terapi gen. Yang kedua, promotor inducible dapat memberikan kontrol yang lebih baik terhadap ekspresi gen yang dapat mengurangi efek samping dan meningkatkan spesifisitas terapi gen. Yang ketiga, promotor spesifik jaringan dapat memberikan ekspresi gen yang selektif dan meminimalisir efek samping yang dapat meningkatkan keamanan dan akurasi terhadap gen. Kemudian, tantangan promotor gen untuk terapi adalah yang pertama, promotor konstitutif dapat menyebabkan ekspresi gen yang berlebihan dan tidak terkontrol yang menimbulkan toksisitas, imunogenisitas, dan interferensi dengan fungsi gen normal. Kemudian, promotor inducible memerlukan sistem penginduksi yang aman dan efisien yang dapat menambah biaya dan kompleksitas terapi gen. Yang ketiga, promotor spesifik jaringan memiliki keterbatasan dalam ketersediaan dan aktivitasnya yang dapat mengurangi konsistensi dan efisiensi terapi gen. Baik, perkenalkan nama saya Bagus Sudirman dan Wardamanaba dengan 3 digit NIM terakhir 178. Jadi saya akan membahas poin 2.3.3 di mana strategi perkembangan dan pemilihan promotor terapi gen. Promotor terapi gen sendiri adalah komponen DNA yang mengatur ekspresi gen termasuk kapan, di mana, dan seberapa banyak gen ditranskripsi menjadi RNA. Ada beberapa kriteria dari DNA RNA itu sendiri, yaitu ada yang dinamakan spesifik, mengaktifkan ekspresi gen pada sel target tertentu seperti sel kanker atau sel yang kekurangan gen tertentu. Yang kedua ada yang kuat, di mana mampu menghasilkan tingkat ekspresi gen yang cukup tinggi untuk mencapai efek terpenting yang diharapkan. Yang ketiga ada stabil, di mana tidak dapat kerusakan atau dipengaruhi oleh DNA lain yang dapat mengganggu fungsi promotor gen. Yang terakhir ada tidak ada efek samping, di mana tidak berbahaya bagi sel host dan organisme. Selanjutnya ada poin 2.3.4, di mana aplikasi promotor gen untuk terapi gen. Promotor C ada empat aplikasi promotor yang sering digunakan, yaitu promotor CMF, di mana ekspresi gen tinggi dan konstitutif seperti hemofilia, diabetes, dan penyakit jantung. Promotor EMG1, di mana promotor ini sering digunakan sebagai untuk penyakit yang berkaitan dengan stress cell seperti kanker, penyakit neurodegeneratif, dan penyakit ischemic. Yang ketiga ada promotor tetrakilin, di mana ada biasanya untuk AIDS, penyakit autoimun, dan penyakit inflamasi. Adalah penyakit yang membutuhkan kontrol ekspresi gen yang ketat. Yang terakhir ada promotor sintesis, digunakan untuk terapi gen yang berbagai penyakit yang membutuhkan promotor gen yang spesifik dan ideal. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan. Dalam penelitian gene promoter, pemahaman struktur dan variabilitasnya membuka potensi besar dalam pengembangan terapi personal yang efektif. Fokus pada elemen-elemen seperti Tata Box, BRE, INR, MTE, DCE, dan XCPE1 mengungkapkan kompleksitas gene promoter. Analisis SNP dalam variabilitas gene promoter memberikan peluang untuk pengobatan yang lebih tepat dan respon individu terhadap obat, faktor lingkungan, dan risiko penyakit. Pemahaman ini bukan hanya kemajuan dalam biologi sel, tetapi juga langkah revolusioner menuju terapi yang lebih personal dan terarah. Terima kasih.